Sebab kami tidak mungkin untuk tidak mengatakan apa yang telah kami lihat dan dengar. Sambil mengancam lebih jauh, mereka melepaskan keduanya karena tidak menemukan suatu apapun sebagaimana mereka dapat menghukumnya melalui rakyat itu. Karena semua orang terus memuliakan Elohim atas apa yang terjadi. Ini adalah pekerjaan pergerakan Roh Kudus. Kita diancam, kita dibilang sesat, kita dibilang gila, kita dibilang kesurupan, tapi kita terus hidup di dalam Roh Kudus. Maka buah perbuatan hidup kita adalah kebenaran dan kebaikan. Mereka bisa lihat dari hidup kita. Mereka lihat bagaimana seorang istri tunduk kepada suaminya, bagaimana suami mengasihi istrinya, bagaimana anak-anak tunduk kepada orang tuanya, bagaimana orang tuanya memberikan kasih sepenuhnya kepada anak-anaknya, bagaimana kita hidup di tengah-tengah tetangga kita, bagaimana kita hidup di tengah-tengah teman kerja kita, di mana kita hidup di dalam kehidupan yang umum. Orang mau fitnah kita, Roh Kudus akan bela hidup kita. Kalau kita menyatakan kebenaran, kamu bodoh, kamu harus bertobat, kamu harus tinggalkan segala kemunafikan hidupmu, kamu harus sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Ini karena pekerjaan Roh Kudus. Membuat roh kita tidak takut untuk menyatakan kebenaran, karena Dia menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran itu yang sesungguhnya. Kalau saudara cuma nampak benar, saudara gak hidup dalam kebenaran itu sesungguhnya, itu yang membuat saudara lumpuh untuk memberitakan kebenaran yang sesungguhnya. Sekali lagi saya katakan, jika sesungguhnya saudara tidak hidup di dalam kebenaran itu sesungguhnya, saudara akan menjadi pribadi yang lumpuh untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Dan ini yang setan mau. Kalau manusia itu cuma keluar masuk gereja, kalau manusia itu cuma nampak beribadah, kalau manusia itu cuma nampak mengenal Tuhan, tapi sesungguhnya dia tidak punya kerinduan, kehausan untuk hidup di dalam Roh Kudus itu sendiri, maka manusia itu menjadi manusia yang lumpuh rohaninya. Nah, saya bilang, oh, orang yang seperti ini bukan musuhku, tidak akan pernah mengganggu aku. Jadi tenang-tenang aja, orang-orang seperti ini oke-oke aja bagiku. Tapi detik Anda bersungguh-sungguh dengan Roh Kudus, detik Anda sungguh-sungguh meninggalkan dosa Anda, detik Anda sungguh-sungguh mau masuk di dalam pengudusannya, detik itu Roh Kudus akan tercurah dengan segala manifestasinya di dalam hidup saudara. Dan saudara akan memiliki keberanian untuk menginjak-injak segala dusta kebohongan yang setan buat di dalam hidup saudara. Saudara akan hidup di dalam Roh Kudus. Saudara memproklamirkan kebenaran Roh Kudus. Ini baru ancaman buat setan. Kabar baiknya, bagaimanapun setan mengancam saudara, dia cuma singa ompong, cuma mengaum-ngaum. Saudara tahu, saudara tidak perlu takut dengan semuanya itu. Saudara jalan terus, bahkan mendaki terus, naik ke gunung Yahweh yang Maha Kudus. Ya sebabnya, setan bisikin, hei, kalau kamu gak kerja keras, siapa yang mau kasih kamu berkat? Anak-anakmu gak makan, anak-anakmu gak sekolah. Oh, siapa yang mau bela hidupmu? Mulai kita akal-akalan, mulai kita pakai kekuatan kita, mulai kita pakai andalan kehebatan kita. Saudara bertobat. Ini saat Roh Kudus menyadarkan saya dan saudara. Baca firman. Segala sesuatu hanya adalah anugerah. Jika kita hidup di dalam Dia, Dia hidup di dalam kita. Minta apa saja yang sesuai dengan isi hatinya, Dia akan memberikan. Jadi kalau kita belum dapatkan, itu bukan berarti dia gagal, dia lumpuh, dia tidak mampu memberikannya. Karena dia punya rencana yang indah yang kita belum mengerti pada saat ini. Tundukkan hati kita, tundukkan iman kita, tundukkan keinginan kita di hadapannya. Kita akan melihat rencana yang luar biasa dalam hidup kita.
Ini makna baptisan roh. Baptisan air sebagai bukti pertobatan memulihkan hidup kita untuk kembali kepada rencananya yang semula ketika menciptakan kita, yang memiliki rencana yang indah, yang memiliki rencana yang mulia, yang memiliki rencana yang luar biasa, yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Waktu kita bertobat, setan gak tinggal diam. Oh, lu bertobat ya? Mau lihat sampai di mana? Katakan sama setan, aku akan berhadapan dengan engkau di dalam kepenuhan Roh Kudus. Terima baptisan Roh Kudus, hiduplah di dalamnya, hormati eksistensinya, sehingga saya dan saudara akan menjawab segala tipuan setan dengan kebenaran firman. Setan berkata, kamu udah terlambat, udah terlalu tua untuk memulai kehidupan yang baru bersama Roh Kudus. Katakan sama setan, tidak pernah ada kata terlambat. Sepanjang saya membuka roh saya untuk dipenuhi Roh Kudus, detik saya akan mati, detik saya terima kebenarannya, detik itu saya sampai ke surga. Ini yang dicatat di dalam kitab suci. Ada dua manusia yang digantung bersama Yesua. Yang satu bilang, udah terlambat, kalau kau Tuhan, coba lepaskan dirimu dan lepaskan kami. Tapi yang satu lagi, dengan penuh pertobatan dia datang kepada Yesua. Dan Yesua terima pertobatannya. Dan detik itu dia sama-sama dengan Yesua. Bagaimana saya dan saudara? Pernahkah kita berpikir, sudah terlambat, dosaku terlalu banyak, perjalanan hidupku sudah terlalu panjang, bagaimana saya akan menutup semua buku? Ini sudah terlalu mendarah daging dalam hidup saya. Dengar kabar baik pada pagi ini.